Oke, jadi ini sampai maghrib lah ya. Saya akan coba terangin tentang internet offline. Jadi internet offline tuh ini ide awalnya, bentar kita lihat tanggal berapa sih, lupa, udah lama banget ini. Ini awalnya older than 50 tahun 2018-an Oktober lah. 2018 lah, akhir 2018. Sekarang 2026. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya ini teman-teman di Lampung, guru-guru terutama, mereka puyeng karena di daerahnya nggak ada internet. Oh, kalau maksain buat nyambung ke internet kan lumayan ya investasinya karena mereka harus pasang wifi jarak jauh, tower segala macam, pusing kepala. Daripada puyeng, akhirnya eksperimen nih, nyobain pakai Raspberry Pi awalnya. Jadi kira-kira idenya kayak ini, orek-orekan asli beneran ini. Kita kecilin dikit lah biar udah enak lihat. Jadi kita pakai Raspberry Pi di sini. Dulu pakai Raspberry Pi. Soalnya harganya dulu sekitar $35. Nggak sampai berapa ya? Nggak sampai 500 ribu lah. Raspberry Pi bentuknya kayak gini. Ini bentuknya kayak gini ya. Sekarang harganya 2 juta. Ngeri banget harganya. Mendingan beli komputer. Jadi dulu harganya masih $35. Sekarang udah ngeri harganya. Jadi nggak dipakai sekarang. Diganti komputer biasa. Jadi idenya kita punya Raspberry Pi yang harganya murah, kemudian apa yang ada di internet diambil. Di sini tulisnya pengepul, ini ada komputer yang buat ngambilin, bisa pakai WG, torrent dan sebagainya, masukin SD card karena Raspberry Pi bentuknya harddisk SD card, terus dimasukin ke sini nih SD cardnya. Udah, pasang Ubuntu server, copy HTML segala macam, masukin sini, udah gitu kita sambungin ke WiFi lokal. Kemudian ini ada laptop, ini ada handphone segala macam, bisa akses ke Raspberry Pi ini lewat WiFi lokal, nggak usah ada internet. Jadi kira-kira gitu. Terus dicobain diajarin ke guru-guru, ternyata susah banget ngajarin guru-guru bikin server segala macam. Akhirnya lama-lama karena Raspberry Pi harganya mahal, udahlah main komputer aja. Udah gitu kita nyiapin harddisk bentuknya. Jadi akhirnya bentuknya harddisk itu sekarang. Nah, ini yang disiapin di Ubuntu 24.04 ini nih, makhluknya di sini nih, siapinnya. Oke. Jadi kalau kalau dibaca di sini, di dalamnya ada e-learning modal. Ini modal e-learning semua. Nah, ini yang baru, di yang lamanya belum ada. Ini yang baru aja yang sekarang lagi dicobain dipasangin Olama supaya ada kayak ChatGPT lokal, ada Kiwix itu Wikipedia offline, ada Slim itu buat perpustakaan digital, terus juga ada perpustakaan digitalnya. Nah, ini cara bikinnya dijelaskan di sini ya. Kalau mau baca-baca, ini kalau diklik di sini, nah ini bentuk instalasinya Linux biasa lah. Jadi waktu awalnya guru-guru diajarin cara bikinnya, ternyata nggak kuat. Jadi diajarin ilmu ini, guru pening kepala, nggak kuat, akhirnya udahlah dibikinin harddisk udah jadi, tinggal di copy, colokin ke SATA-nya komputer, nyala. Jadi kira-kira gitu sekarang. Nah, yang udah jadi, ini lagi saya upgrade habis-habisan selama libur ini. Ini bentuknya kayak gini sih. Ini ada di sebelah, 192.168.010. Diakses bentuknya kayak gini. Ini yang bikin tampilan depan ini adalah Rizky Ramadan apa-apa, Ram-Ram belakangnya. Dia di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Awalnya dibikin, tadinya menunya nggak gitu sih, menunya cuma gini doang. 192 slash pustaka. Ini masuk ke perpustakaan, terus slash mode masuk ke e-learning dan sebagainya. Cuman kan garing kayak gitu, ya udah dibikinin, akhirnya bentuknya kayak gini nih. Nih. Jadi di sini ada e-learning, ada Wikipedia, ada perpustakaan, ada pet, ada AI lokal di situ.
Oke, cara bikinnya di tempat yang tadi, masuk ke onocenter.id/wiki, /wiki, udah gitu masukin keywordnya internet offline, diterangin cara bikinnya di Ubuntu 24.04. Ini sekarang lagi dibikinin bang soalnya, di upgrade gila-gilaan bang soalnya. Saya kasih lihat Wikipedia offline lah. Ini Wikipedia-nya offline. Ini kita lihat alamatnya bukan Wikipedia, alamatnya 192.168.010. Kalau kita klik di sini bentuknya Wikipedia. Kita bisa lihat dia selamat datang di Wikipedia. Jadi Wikipedia itu disediain buat di copy sih sebetulnya. Nah kalau udah di copy ini jadi offline. Nah offline itu kita nggak perlu internet, kita bisa cari di search Wikipedia. Misalnya Prabowo. Langsung dapat Prabowo apa. Nah dengan cara ini anak-anak Indonesia bisa belajar tanpa perlu internet. Jadi ini bisa dipakai buat di daerah tanpa sinyal. Misalnya kita cari Aceh itu apa. Jadi kalau mau belajar, misalnya daftar tempat di Aceh, bisa diklik sih. Andika tuh apa, bisa diklik masing-masing. Gapong tuh apa, Gapong kelurahan desa di Aceh ya. Jadi bisa. Jadi buat belajar bagus banget karena tidak ada internetnya dibutuhin, itu satu. Jadi ini satu Wikipedia. Oke, balik lagi. Nah, oke. Iyalah, saya klik dulu. Nah, terus ini harddisk ini yang ini pakai SSD nih kebetulan sekarang. 128 GB. Aslinya saya kasih 500 GB sih. Cuman ternyata 128 GB juga bisa sih, cuman jadi perpustakaannya terbatas. Jadi ini Wikipedia offline udah dikasih lihat, terus ada perpustakaan. Nah, di sini perpustakaannya cuman sedikit kalau 128 GB. Di sini ada folder pendidikan, ini buku-buku buat sekolahan dan sebagainya ada di sini. Bisa diklik, ini ada sejarah tentang pahlawan, biografi yang penting yang ini nih, pahlawan biografi. Di sini kita bisa cari pahlawan-pahlawan Indonesia, misalnya Sultan Syarif Qasim III. Ini bentuknya buku. Ini Sultan Syarif Qasim III itu siapa, bisa dibaca di sini. Saya kebetulan suka baca kisah pahlawan waktu SMP sama SMA-nya. Jadi termasuk contoh yang paling sederhana mah Ibu Kartini lah. Kartini. Nah, buku Kartini ini. Orang-orang kan sering bilang ini benar Kartini yang itu bukan, ini beda nih. Nonton apa? Ya, sambil adu. Waduh, ada ini bukan buku Kartini yang itu. Coba saya cari Kartini lagi. Ada beberapa buku Kartini, ada 3. Nah, habis gelap terbit terang 2. Ini nih habis gelap terbit terang. Nah, ini perlu dibaca ini cerita. Kebanyakan orang buku Kartini judulnya apa, habis gelap terbit terang. Pernah baca belum? Belum. Udah baca dulu. Seru. Kalau udah baca kayak gini seru. Nah ini kebanyakan orang-orang cuma tahu judul tapi tidak tahu rohnya seperti apa. Di sini ada tentang W.R. Supratman, ada mana lagi, Sisingamangaraja, Imam Bonjol yang jadi nama jalan tapi nggak tahu filosofi di belakangnya apa. Ini ada buku-buku Soekarno juga, ada beberapa di sini. Di bawah bendera revolusi apa segala macam ada di sini. Cindy Adams itu reporter yang akhirnya jadi penulis buku tentang Soekarno juga. Nah ini bisa dibaca-baca di sini. Ini lumayan. Kemudian di sini juga banyak buku sekolah BSE. Ini ada BSE, buku sekolah elektronik dari kurikulum 2004, 2006, 13, 21, 2023. Ada buku-buku PAUD, SD, SMP, SMA juga ada di sini buat bacaan awal. Terus ada buku-buku dari ICT Watch. ICT Watch lebih ke arah literasi digital, internet sehat dan sebagainya. Jadi bisa e-booknya bisa dilihat di sini.
perlindungan anak buat Indonesia Internet seperti apa, bisa dibaca di sini. Ini banyak banget sih isinya. Ini hampir sekitar berapa ya? 60-70 giga sendiri buku-buku yang kayak ginian ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau internet offline-nya mah kecil sih sebetulnya. Udah ini satu. Terus yang ini yang pet ini, nah ini seru, agak seru. Simulasinya agak susah di sini. Coba bisa jalan nggak ya? Pakai doa di sini. Wah, nggak bisa. Baik dulu. Kecilin dulu. Ini simulasi rangkaian elektronik sih. Waduh, susah. Ini nggak bagus, harus di yang aslinya di Colorado. Colorado yang aslinya. Kita bisa simulasiin fisika, kimia, elektronik segala macam. Coba fisik. Jadi kita simulasi, jadi anak-anak bisa belajar tanpa perlu menginstall aplikasi apapun. Kita bisa belajar, misal kita belajar di rangkaian ini ya, ada yang rangkaian DC-nya nggak ya? Ini DC. Yang tadi yang mau saya jalanin sih. Kadang-kadang jalan, tapi itunya harus bener nih, apa sih, size-nya harus bener. Coba kita jalanin di sini ya. Nah, ini kan mirip banget sama tadi. Ini dicolong sih. Nah, aslinya yang ini. Jadi kita bisa baterai, kita geret-geret baterai, terus ada lampu, terus ada switch, saklar, terus kita sambungin kabel. Ini bisa sambungin kabelnya, bisa sambungin. Terus ini bisa disambungin ke sini. Ini sambungin ke sini, kemudian ini sambungin ke sini. Oke. Ini ada baterai, ada lampu, ada saklar. Kalau kita onin, nyala dia. Bisa juga kita bikin kacau sih, caranya gampang. Nih, lampunya dicabut, disambungin langsung gini. Ini kan di short. Ini pasti kebakar nih baterainya kalau dinyalain. Kita nyalain, baterai kebakar. Jadi cara ngebakar baterai gampang sih. Gitu ya. Nah ini kalau ini ada voltmeter, ada ampere meter, kita bisa melihat macam-macam di sini. Itu disiapin ada di sini, cuman ini nggak bagus, ininya kurang bagus, jadi harus bisa gini. Tapi ininya kenapa nggak hilang nih, bingung sih. Bisa digituin juga sih sebetulnya. Nah, bisa digituin sih. Cuman kan seru juga nih urusannya. Ya ini harus ada yang ngoprekin sih. Jadi itu pet buat simulasi kimia, fisika, apa segala macam. Nah di sini ada AI lokal. Ini baru, belum ada yang di sebelumnya. Ini lagi percobaan. Nah di sini ada ruang kerja, di sini ada knowledge, ada pengetahuan. Di sini ada koleksi buku-buku matematik, sejarah, IPS, IPA, Islam, AI, coding segala macam. Sebenarnya bisa dibikin banyak sih. Cuman ini buat contoh aja. Kenapa ada Islamnya? Soalnya ini ada banyak pesantren yang minta sih. Ya udah, saya kasih Islam di situ. Ini ada buku-buku Islam. Nah, karena di sini bisa ada punya kemampuan AI lokal, dia bisa saya cari gini misalnya rukun Islam. Kasih pagar, dia akan bisa nyari masuk nulis yang mana, terus kita kasih prompt, sebutkan rukun Islam pakai knowledge yang dari Islam sini. Dia pakai Gema 1B, ini harusnya cukup masih bisa dijalani pakai CPU biasa sih. Ini lagi pakai CPU biasa tanpa GPU. Dia lagi mulai nyari, nanti keluar jawabannya. Jadi kelihatan ini tidak dirancang buat seperti ChatGPT yang pinter banget, enggak. Ini buat supaya anak-anak di sekolahan yang nggak ada internet bisa ngerasain sedikit yang namanya AI. Kira-kira kayak gitu sih. Waduh, bahasa Inggris keluarnya. Coba kirim pesan. Tulis dalam bahasa Indonesia.
bisa sistem problem bisa diganti sih supaya jadi bahasa Indonesia. Lama banget ya. Oh. Iya lama banget ya. Ya lama. Ya udah. Tapi kira-kira ini idenya sih. Tapi ternyata lama ya. Bisa diganti sih. Ada yang game 270M yang lebih kecil. Tadi yang 1B. 1B dia mintanya lumayan. 770M harusnya lebih kecil. Tapi ini lama banget ya. Terjemahin ke bahasa Indonesia lama ya. Waduh, kacau dah. Ya udah. Nah, sekarang di sini yang terakhir pengen saya kasih lihat tuh adalah buat e-learningnya sendiri. Ini ada 3 copy sih sebetulnya. Ini lagi dibikin semua ya, belum beres. Di sini saya masuk kursusku. Di sini ada kelas 1 bahasa Indonesia, kelas 1 IPA, IPS, kelas 10, terus sampai kelas 12. Jadi semua mata pelajaran ada, dan ini bentuknya, ini masih kosong, lagi dibikin. Jadi kalau diklik harusnya ada tryout-nya, tapi masih kosong nih tryout-nya, masih belum ada apanya, belum ada soalnya belum dimasukin, soalnya udah ada tapi belum dimasukin. Jadi ini buat anak-anak di daerah 3T bisa latihan soal bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, PKN, ada AI. Ini ada AI dari kelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, semester 1, semester 2. Terus yang 10, 11, 12 ada yang SMA, ada yang SMK. Dua-duanya ada. Soalnya udah ada semua, tapi soalnya belum dimasukin ke sininya. Nah, ini masih belum dibikin tryout. Saya soalnya udah siap sih. Nah, ini. Oke. Jadi ini bikinnya nggak susah. Buat bikin mata kuliahnya nggak susah. Atau saya kasih lihat yang lainnya juga ya. Jadi ini adalah yang internet offline. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di Open Course. Open Course di TTS ACD sama. Softwarenya lebih baruan yang ada di internet offline malahan. Yang Open Course lebih lama softwarenya. Oke. Ini kelihatan ada kelas 12 SMK, AI semester 2, 11 semester 2, semester 1, kelas 12 dan sebagainya. Jadi ada AI-nya udah mulai ada di sini. Ini lagi dibikin supaya yang ada di internet offline juga ada di Open Course. Terus juga akan ada di Tangsel Belajar. Ini ada Tangsel Belajar, Tangerang Selatan Kota.go.id. Ini free. Ini juga akan dibikin sama kopinya. Ini versi yang awal pertama dibikin, ini sekitar berapa tahun yang lalu ini ya. Ini sekitar hampir 7-8 tahun yang lalu dibikinnya. Ini lagi saya update semua soal-soalnya. Nah, di sini ada AI semester 1, semester 2. Nanti ada AI lagi nih, kelas 12, terus ada lagi yang kelas SMK, segala macam ada AI-nya. Oke. Itu yang di Tangsel Belajar. Jadi kalau dihitung tadi ada yang di lokal 192 sama 8010, ada yang di Open Course ITTS ACD, ada yang di Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota. Nah, terus juga ada di LMS Ono Center RID. Nah, ini yang baru 24 jam yang lalu diformat. Nih, komputernya baru diformat. LMS Ono Center ORID. Kita bisa masuk ke dalamnya. Ups. Oke. Nih, masuk. Masih kosong harusnya. Belum diisi apa-apa ini. Baru diformat. Baru diinstal. Di sini coba kita lihat course yang ada apa aja. Baru dibikin kategori doang kalau nggak salah. Coba lihat. Nah, ini kategorinya SD, SMP, SMA, SMK, ITTS, Universitas.
Tapi kalau diklik masih kosong, belum ada kursus apa-apanya, masih kosong song. Ini masih kosong banget. Ini rencananya Kamis, Rebo Kamis mau saya kerjain yang ini, mau diisi-isiin. Jadi ada berapa server tuh? Lokal 192.8 itu bisa di copy harddisknya ntar buat sekolah-sekolah. Terus juga ada open course ITTS ACD, ada Tangsel Belajar, ada lagi LMS Ono Center. LMS Ono Center sebenarnya paling lama, udah lebih dari 10 tahun. Cuman udah gitu PHP-nya udah terlalu lama, PHP 5 nggak bisa di-upgrade. Sistem operasinya nggak bisa di-upgrade. Ya udah saya format aja udah. Udah di format baru, ini mesin baru, baru banget. Ini nanti dibikin buat backupnya open course gitu. Tapi ini free buat orang banyak sih akses. Oke. Nah ini masih kosong song, nggak ada isinya apa-apa. Oke. Jadi kira-kira kayak gini. Nah sekarang di sini ini saya tutup aja. Di sini ini saya tutup juga open course-nya. Atau sambil ngelihat course yang ini ya. Ini kan coba login dulu. Lihat nilai. Udah saya mana? Ini pada males-males ngerjain, udah gitu pas detik-detik terakhir baru dikerjain, udah gitu nilainya jeblok. Ya, capek deh. Kalau bisa jangan sampai jeblok nilai sih, sayang. SPP-nya itu yang jadi masalah. Coba my course. Saya akan masuk ke 2025 minus 2 mikroprosesor. Grades. Yang lulus baru berapa orang nih? Tuh banyak yang nggak ngerjain soalnya. Ilyasa masih belum nih. Ya nggak wajib sih, kan. Kalau Ilyasa mah curang, nggak wajib ngerjain. Tapi kalau bisa ngerjain nilainya saya masukin soalnya. Gitu. Ini Rio Hirman yang dapat 95, Andi Liani 93, terus ini Beben Prihantono masih 53, karena banyaknya belum pada ngerjain UAS sih. UASnya masih belum kerjain. Kalau ngerjain UAS nilainya bisa bagus. Gitu. Jadi UAS yang penting sih sebenarnya, karena padahal UAS sama UTS soalnya sama sebetulnya. Kalau tahu sih soalnya sama aja. Karena itu nggak bang soalnya disamain. Nah sekarang kita akan masuk ke sini. Bagaimana teknik buat bikin bang soal. Kalau kita masuk ke kursus-kursus ini kursus masih kosong karena ini lagi di upgrade, lagi gila-gila. Ini di format dari nol asli. Jadi format dari nol, dan ini nanti akan dikopiin ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah punya pilihan mau ngopi 128 GB atau mau ngopi 500 GB. Kalau 500 GB ya dapat lebih banyak buku. Kalau 108 ya buku yang buat sekolah aja. Kalau yang sampai 500 AI segala macam dimasukin bukunya sih. Bukunya yang tadi. Nah sekarang ini kalau kita klik ini, nah ini bentuknya cuma gini, tryout. Anak-anak bisa nyoba. Nah sekarang gimana caranya bikin soal? Bikin soal tuh masuk ke beranda. Di sini ada bang soal. Ini juga kita bisa lihat ininya semua ya, kuliah. Mata pelajaran yang ada nih semua bisa dilihat di sini di beranda sih, kelihatan semuanya. Cuman ini kondisinya masih kosong, maksudnya soalnya udah ada. Cuman soalnya masih kurang lengkap. Kalau saya pikir masih belum lengkap, saya mau lengkapin habis-habisan, udah gitu baru saya masukin ke bang soal ini. Jadi nanti ini bisa di-copy semua buat sekolah-sekolah. Sekarang ini sudah ada ratusan sekolah yang sudah ngopi, cuman itu yang AI-nya belum ada. Cuman tadi AI kita coba nggak bagus juga ya ternyata. Ya udah, apa adanya lah. Pokoknya ada AI-nya, terus ada kelas buat AI ini ada. Nah kelas ini ada bukunya. Bukunya ada di sini. 192 10/pustaka.
masuk ke buku Legendaris OWP. Di sini ada PDF free e-books, di sini ada buku AI SMP SMA. Nah, ini bukunya di sini sih sebetulnya. Jadi ada buku kelas 5, 6, 10, 11, 12, 11, 12, terus 7, 8, 9. Nah, ini bukunya ada di sini sih. Bisa di download, bisa dibaca langsung kayak gitu. Jadi bukunya ada di server offline itu, ada bukunya, tenang aja. Nah, sekarang gimana cara bikin bank soal? Kita bisa masuk sini. Ada di sini ada bank soal, ini. Jadi di beranda selain kita bisa ngelihat kelas-kelasnya, di sini ada bank soal. Nah, cuman bank soal ini yang bisa lihat ya admin ya. Nah, nanti harus dipisahkan antara user biasa sama admin. Di administrasi situs nih ada buat ngeset usernya sih sebetulnya. Nah, di sini ada menu soal-soal, kita bisa lihat ada export import, ada kategori. Saya akan masuk ke kategori. Nah, ini agak seru nih. Ini jujur, hampir semua dosen nggak ngerti tentang ini. Jadi bagaimana kita bisa membuat kategori soal. Kenapa kita butuh kayak ginian? Supaya kita punya satu bank soal, kemudian kita bisa bikin kuis dengan soal yang berbeda untuk tiap modul. Tapi kalau untuk UTS atau UAS bisa digabungin semua soal jadi satu. Jadi misalnya yang inilah. Ini contoh bahasa Indonesia. Ini pelajaran kelas 6. Ini kelasnya ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1 di kelasnya. Jadi kalau anak-anak kelas 1 lagi ujian, dia akan ngambil soalnya di kelas 1 doang. Tapi kalau anak-anak kelas 2, dia akan mengambil soalnya dari kelas 2 sama kelas 1. Kalau dia kelas 3, kelas 3, 2, 1. Kelas 4, 4, 3, 2, 1. Jadi soalnya ngerendeng ke bawah, kena semua. Sampai kelas 6, nanti kelas 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soalnya akan keluar semua di kelas 6. Nah, tapi ini kurang banyak nih. Ini cuma 80, 25, 52, 18 ini. Karena ini waktu itu dibikinnya manual. Pakai tangan bikinnya. Makanya lama. Kalau udah 200 sekian, itu bikinnya pakai AI. Jadi ini yang di arah 100-an ini udah AI semua nih, curang bikinnya. Oke. Nah, ini bikinnya masih pakai tangan ini. Nah, ini harus dirubah nih. Yang pakai tangan harus ditambahin pakai AI supaya soalnya banyak. Soalnya kalau bisa satu modul, satu kelas itu ada 100 lebih lah soal. Gitu kalau bisa. Ini masih kurang banyak nih, cuma 40, 70, 80. Ini yang ini parah nih 18. Harus ditambahin banyak. Nah, ini bisa kita lihat, ini semua udah ada soalnya, tapi ada yang masih 01 kalau nggak salah. Masih ada yang 0, lupa belum ditambahin. Ini ada yang PKN, ada yang kelas 4, cuma 9 soal. Ini nggak ada soalnya. Ini cuma kategori aja, nggak dibikin soal. Ini soalnya ini 9. Ini kelas 9 semester 2, 9 semester 1, 8 semester 2, 8 semester 1, 7 semester 2, 7 semester 1. Jadi ini soalnya kayak gitu. Nah, ini ada agama Islam karena ini akan dikopi buat pesantren-pesantren juga. Jadi saya siapin soal agama Islam. Cuman yang ini belum. Nah, ini yang kelas 12, 11, 10-nya belum ada, masih kosong. Masih 000. Ini juga IPS terbadu, saya nggak dapetin nih bukunya, jadi agak susah. Oke, nah ini yang AI saya pisahin. Di sini ada SMK AI. SMK juga banyak banget sebenarnya buku-bukunya. Ada SMK buat masak-memasak tuh, apa lupa tuh. Ada SMK buat kayak gituan, ada yang perkantoran, apa segala macam, akuntansi. Nah, itu harusnya banyak banget tuh SMK. Cuman ya seru kalau mau bikin satu-satu. Ini yang saya bikin yang buat sekolah. Prioritasnya buat sekolah yang biasa dulu. Ini masukin. Oke. Ini kalau kita perhatiin yang soal-soal yang AI udah 100 lebih semua, ini dibikinnya pakai AI soalnya. Ini saya akan ngasih lihat gimana cara bikin soal pakai AI. Oke. Nah, misal ini aja lah. PKN kelas 4. Oke. Nah, caranya mau nggak mau, ini saya akan kasih lihat pakai ChatGPT. Oke, ini saya butuh PKN kelas 4. Nah, caranya saya harus cari bukunya dulu. Nah, di sini kebetulan saya udah ada folder
VAR Data Library Pendidikan BSE, misalnya saya PKN kelas 4 sih pakai yang BSE tahun 2013 misalnya, kelas 4 SD, saya cari PKN, nggak ada. Oh, PKN nggak ada di sini berarti. Oh, oke. Jadi kadang-kadang bukunya nggak ada, jadi kita harus cari di tahun yang sebelumnya atau tahun yang sesudahnya. Ini 78 nggak ada, kelas 4 SD, berarti tahun 2006 yang kemungkinan besar ada PKN. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 buku PKN. Gimana caranya kita bisa bikin soal dari 7 buku? Nah, caranya adalah ini di-upload. Jadi misalnya kita akan bikin PKN ini ya. Ini cuma 9, jadi saya butuh upload banyak sih sebetulnya. Ini saya plus, tambahkan file. Tadi library pendidikan BSE 2026 kelas 4 SD. Kita search PKN. Ini buku yang pertama di-upload. Jadi masing-masing buku kita generate. Nah, promnya udah ini promnya saya bikin. Buat 120 pertanyaan multiple choice, 4 pilihan. Bisa 4, bisa 5 sih, tapi kalau 5 kasihan anaknya. 4 aja buat latihan doang. Nah, kalimat yang penting yang ini dari attach document. Jadi soalnya diambil dari dokumen yang kita upload. Formatnya icon. Icon itu format sederhana buat multiple choice untuk Moodle. Nah, yang penting yang ini ada level kognitif. C-nya bisa C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapa gitu ya. Terus jangan dibikin kasih nomor soal. Soalnya ntar bisa kacau dikasih nomor. Nah, ini cuma segini aja. Saya akan ambil. Ini sudah di-upload PKN-nya. Saya paste di sini. Saya ganti ininya. Oke, saya ganti jadiin levelnya level 1. Level 1 paling gampang lah. Saya kirim, dia akan bikin soal dalam bentuk icon. Saya mintanya 120 soal. Cuman si ChatGPT nggak mau ngasih 120 sih. Paling dia ngasihnya 25 gitu. Jadi harus bikin berapa kali. Tiap kali bikin saya akan ngupload file buku PKN-nya tadi. Cuman kan ini ada 7 buku, jadi saya akan bikin beda-beda buku. Nah, ini kelihatan nih pertanyaan. Jadi formatnya kayak gini doang sih. Ini pertanyaan, terus ini harus A besar, B besar, C besar, D besar, kasih titik, terus answer titik 2. Jadi formatnya harus kayak gitu, ada answer, nggak bisa jawaban. Jadi karena dia ngertinya bahasa Inggris, jadi A, B, C, A besar segala macam, harus ini. Nah, ini sekitar 20-30an soal kali ya. Tugas koramil apa gitulah. Nah, di sini saya akan masuk sini, clear layar, 4 PKN. Ini saya masukin file teks, saya siapin dulu biar saya colong. Ini Provinsi Bali. Berarti ini gede nih, kayaknya dapetnya sekitar 30-an loh soal lebih. Tapi paling 30-an sih dia. Dia nggak mau ngasih 100 biasanya. Jadi harus berapa kali dia generate. Yang ini masih C1. Nanti kita bikin lagi yang C2, C3 dan seterusnya. Tapi saya nggak akan kerjain di sini. Ini cuma ngasih lihat aja icip-icip gimana caranya dan gimana cara nguploadnya. Nah, lanjut ke C2, 3, 4 atau 5 kan ya. Nah, ini saya copy dulu. Ini saya klik copy, saya masukin sini, paste. Nih. Itu waktu nih. Ngamuk dia. Dipaste, oke, dapat. Saya buang. Ini bikin kacau yang ini. Formatnya harus yang seperti di atas. Dan ini soalnya harus berbentuk satu line doang. Nah, ini begonya dia aja. Ini saya buang juga. Oke. Ini saya save. Dah. Kelas 4 PKN udah dapet. Nah, ini ada pertanyaan tadi ya. Kira-kira di Moodle bisa tambahin chatbot AI pakai ulama nggak Pak? Saya di GitHub reponya ada chatbot. Ada. Kayaknya model yang baru ada.
cuman saya nggak berhasil install. Itu. Jadi katanya di model baru ada chatbotnya, harusnya. Tapi saya coba yang install model 5 itu, versi yang baru model 5 nih. Bisa dilihat di sini model.org. Model 5 harusnya ada chatbotnya, cuman saya nggak berhasil install. Jadi nyerah sementara. Itu tadi model yang dipakai model 4. Ini kan model 5 nih, harusnya ada chatbotnya sih. Bener. Cuman nggak berhasil. Karena nggak berhasil, ya udah. Sementara nyerah, saya pindah ke model 4 yang nggak ada chatbotnya. Itu kira-kira. Oke, bentuk formatnya seperti itu tadi. Nah, sekarang cara masukinnya gimana soalnya? Ini masukin di sini. Ini PKN kelas 4 ini kan yang akan saya masukin di sini. Ini masih 9 isinya. Jadi caranya di sini ada import. Import. Nah, di sini formatnya icon, dia punya beberapa format. Ada icon, ada GIF, ada XML. GIF, XML dan sebagainya ribet. Ya nggak ribet-ribet banget sih sebetulnya. Cuman lebih fleksibel sih sebenarnya kalau kita mau soal yang aneh-aneh, misalnya mencocokkan benar salah. Kalau soalnya banyak banget formatnya, mending pakai GIF atau yang lain. Kalau yang sederhana cuma multiple choice buat anak SD, kita bisa pakai format icon. Kemudian di sini harus di set mau ditaruh di mana tuh soal. Import kategorinya, masukin di kelas 4 PKN. Matematik nih dia. Ini PKN kelas 4, baru ada 9 soal. Oke. Nah, sekarang import berkasnya saya choose library SBHW, Linux One, e-learning, ABCD e-learning, Moodle, bank soal, internet sekolah offline 2025, kelas 4 PKN. Ini dia. Oke. Saya biasanya nyelesain sampai 30, hampir 40 kilobyte. Itu ada sekitar 200 soal. Ini cuma 7 kilobyte, jadi cuma berapa soal tuh. Apa-apa sih buat demo doang. Iseng, masukin. Dapat, lumayan, dapat 73 soal. Kirain dia cuma ngasih 30-an, ternyata 73. Lanjut. Soalnya masuk udah, cuma gitu doang sih cara masukin soal. Bisa di ini pratinjau. Kalau pratinjau kita bisa ngelihat bentuk soalnya. Anggota BPD ditetapkan melalui apa? Pemilu, penunjukan calon, perangkat segala macam. Misalnya, saya nggak tahu jawabnya juga sih sebetulnya. Lihat isi jawaban benar. Mana? Simpan. Oh, yang benar musyawarah musyakat. Musyawarah mufakat, yang benar itu. Ini bisa dipakai buat nyoba soal juga sih. Jadi bentuknya cuma gitu doang. Coba kita tes lagi ya. Cuman kalau udah keisi gini, ini berbahaya nih. Gak apa lah. Nanti saya coba kita lihat sekarang. Tadi kan 9 ya. Kita lihat kategori. Iyalah, nah di PKN. Nih, yang tadi 9 sekarang udah 82. Udah naiknya jauh banget sih daripada yang tadi. Itu, jadi udah naik sekali di sini, bukan 9 lagi. Jadi saya biasanya gitu. Ini saya lagi nargetin kalau bisa masing-masing 100-an soal lah. Baru saya, ini masih ada 30. Mana lagi? Nah, ini nggak nemu bukunya. Ini kalau ada bukunya jadi enak. Jadi kita bilang buat soalnya dari buku itu, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau mau soalnya rumit, itu yang seru nih. Ini bikin soal rumit. Ini kalau soal yang buat SD, SMP, SMA yang sekarang sih saya makainya icon aja.
karena multiple choice gampang aja. Nah, tapi kalau mau yang rumit kita perlu pakai GIF. Jadi pakai mode bang soal format. Pakainya gift, bisa pakai icon, pakai gift. Nah, LMS Ono Center udah masih di format, masih belum ada. Wikinya belum beres. Ini dia. Iyalah. Jangan coba model if format. Oke. Nah, GIF itu dia kayak XML sih bentuknya. Pakai gini-ginian lah. Nah, bentuk formatnya kayak gini. Kalau bener salah. Jadi dia punya soalnya sendiri yang ini. Ini soalnya. Yang ini apa ya? Kayak kalau harus ngerasain bikin soal manual sih sebetulnya. Ini saya akan bikin soal manual. Soal. Oke. Kita harus set dulu mau masuk ke kategori mana. Ini masukin kategori apa gitu, misalnya saya masuk ke kategori bahasa Indonesia kelas 6. Oke, terapkan filter. Ini udah, jadi ini bahasa Indonesia, ini masih PK. Nah, ini udah bahasa Indonesia sekarang. Oke. Kalau bikin soal baru, nah, kita bisa milih sebenarnya ada banyak pilihan soal, pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, esai segala macam. Jangan pernah milih esai, karena esai manusia yang harus nilai. Nah, itu bikin susah. Jadi kalau saya bikin soal, kalau diperhatiin soal-soal di open course semuanya otomatis komputer yang nilai, supaya dosennya hidupnya gampang. Kalau esai, dosennya yang susah hidupnya, karena dosen yang nilai. Jadi si komputer nggak sepinter-pinter amat, tetap kalau udah esai manusia yang nentuin. Walaupun bisa diganti pakai AI sih sebetulnya, tapi AI butuh training datanya lumayan. Nah, ini soalnya kan banyak nih, ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat segala macam. Nah, ini kalau di luar pilihan ganda, kalau mau soalnya banyak tipenya, paling enak pakai GIF. Tapi buat ngerasain sebaiknya pernah ngerasain bikin soal secara manual di sini. Misal saya bikin benar salah, tambahkan soal benar salah. Tambahkan soal ya. Nih. Jadi di sini ada nama soal, ada teks soal. Nih, nama soal itu saya biasanya kategori soal. Ini soal tentang apa sih? Misalnya ini soal tentang kalau matematika ada perkalian, ada penambahan, ada kalkulus, ada apa. Nanti soalnya di bawah sini. Nah, di sini ada, ini benar salah kan ya? Di sini kalau ada soalnya ada benar salah. Terus di sini ada feedback, kalau mau dikasih feedback. Nah, terus ini kategorinya benar apa salah. Soalnya gampang kayak gitu sih. Nah, nanti cobain juga buat multiple choice dan sebagainya, nggak susah sih sebetulnya. Nah, ini saya nggak akan di save soalnya. Sekarang saya kasih lihat format GIF-nya. Ini bentuknya file text biasa ya. Jadi di sini adalah kategori soal tadi. Ini soal tentang apa? Soalnya sendiri yang ini klasifikasi soal. Kalau ini terusnya key 1, key 2 ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2. Tapi kalau saya biasanya nanti biar bisa dikumpulin soalnya bisa kelihatan, oke, ini soal-soal tentang apa, bab apa. Biasanya ditulis sini nih, bab ini, bab apa, segala macam kalau cukup rajin. Nah, di sini kalau kita main dengan kayak ginian, soalnya tidak harus satu line. Soalnya bisa beberapa line. Nah, jawabannya dimasukin dalam kolom kurawal seperti ini jawabannya. Kalau benar salah, ini T atau F, true atau false. Nah, ini soalnya. Terus ini cuma klasifikasi soal. Kalau multiple choice, ini klasifikasi soal, ini soalnya. Nah, sekarang urusannya di sini. Kalau benar, multiple choice nih ya, benar tuh tanda sama dengan. Kalau tanda apa ini, tak terhingga, tanda apa cacing, itu
pilihan yang salahnya. Kalau yang pagar ini nggak dibaca sih, itu cuma remarks doang, nggak kebaca. Nah kalau isian kita mau ngisi, dia harus ngisi dalam bentuk tulisan. Nah dia bisa ngisi kayak gini, tuh ini titik, jadi 2 plus titik equal to 4. Jadi titik-titik harus diisi kan, bisa angka 2, bisa 2, bisa. Nah yang jadi masalah kalau si anaknya nulisnya T besar, W kecil, O kecil. Nah ini nggak dapat yang ini. Ini kan T kecil, W kecil, O kecil. Jadi kita harus nulisin semua kemungkinan jawabannya, ditulis di sini. Ini titik-titik ini fill in the blank. Jadi ini ada titik-titik, ini jawabannya. Kalau matching dia makainya kayak gini nih, pakai panah matching. Oke. Ini ada sama dengan, ini ada 2 matching nih, ada 2 matching ya. Cat, which animal eat which food? Cat makan cat food, dog makan dog food, kira-kira kayak gitu. Kalau saya gombal banget, saya kasih sama dengannya. Kadang-kadang ininya, ini kan cuma 2. Kalau kita mau bikin pusing orang, kita yang bikin sama dengannya jadi banyak gitu. Atau cara ngeditnya gini lah. Ini ya. Nah ini bisa ditulis kayak gini sih bentuknya. Supaya lebih gampang lihatnya. Nah ini jawabannya ada kayak gini sebetulnya. Nih, nah kalau lagi gombal, misalnya kalau gombalnya saya keluar di saya gini, ini biasanya. Oke. Bisa gini nih kalau nggak salah. Saya kosongin aja. Pokoknya ini nggak dikeluarin nih. Kalau kita pengen bikin banyak jawaban, ini misalnya di sini ada dog, cat, ini ada cat. Itu ya. Jadi kalau kita bikin supaya tiap kali saya klik di sini pilihannya ada 6. Padahal yang benar cuma 1. Gitu. Jadi caranya supaya ada banyak pilihan. Satu ini ya udah caranya diginiin aja. Nah caranya saya pakai kayak ginian sih, ke bawah gini supaya gampang ngelihatnya sih, gitu ya. Nah, jadi bentuknya file text, ini file textnya yang diupload sih, kira-kira kayak gitu. Cuman ini udah kategorinya rumit buat anak SD gitu. SMP mungkin masih bisa pilihan kayak gini ya. Nah terus di sini ada yang biasa dipakai cuman ini aja sih, matching, fill in the blank, multiple choice, bener salah. Yang ini ada lagi yang lain, kita bisa matematik, bisa angka. Ini kalau mau dipakai boleh, cuman lumayan ribet kalau yang ini nih. Gitu, tapi kira-kira bentuknya kayak gini. Ini juga kalau mau enak bisa diambil, masukin sini ya, biar kelihatan gimana caranya bikin multiple choice. Ya biasanya nulisnya gini nih. Nah, dah. Deh. Ini jawaban yang salah. Ini jawaban yang salah. Deh. Kalau kita nggak butuh keterangan di sini, ini dibuang aja. Deh. Jadi kita bisa bikin pertanyaannya kira-kira kayak gini. Ini lebih fleksibel kalau pakai gift kayak gini daripada yang tadi yang icon. Cuman kalau yang sederhana aja icon juga cukup lah. Yang sederhana aja icon cukup. Masalah dengan GIF ini agak susah di generate pakai ChatGPT. Suka salah keluarnya. Jadi kalau GIF bisa dibikin sama ChatGPT, tapi kita harus nanti ngelihat lagi nih. Soalnya salahnya banyak banget pakai ChatGPT. Jadi kepaksa kita sebagai manusia harus ngelihat outputnya ini. Itu
Oke, nah kira-kira gitu sih. Inti yang gedenya itu. Nah, nanti kalau udah, ini rencananya mau dikasihin buat ke mana sih namanya? Sekolah-sekolah segala macam, biar mereka bisa try out di daerah yang nggak ada sinyal segala macam bisa try out. Dan ini rencananya mau taruh yang di ITTS mau dibikin juga supaya kalau yang sekolah-sekolah yang nggak punya, oh ini udah, oh ini bisa keluar nih bahasa Indonesianya keluar. Tapi lama banget ya nungguinnya ya. Aduh, mabok deh. Tapi salah coba. Kan pertanyaan sih blow on banget ya pertanyaannya. Kan saya cuma nanya gini doang ya. Rukun Islam itu apa? Ini jawabannya ngelindur kemana-mana sih. Tujuan Islam bukan sekedar ajaran gini. Capek deh. Padahal cuma kayak gini. Kalau ditanya ke ChatGPT yang bener mah harusnya jawabannya langsung to the point dapet sih. Coba. Tapi itu yang ngasih tahu bahwa AI itu blow on lah. Nah, ini kalau ini pakai ChatGPT ya. Sebutkan rukun Islam, kejawab pasti. Nah, langsung dapet ChatGPT mah. Kalau yang tadi parah banget. Ini parah. Mana sih tadi ini ya? Mana sih? Mana tadi? Islamik ini dia. Tuh, parah banget jawabannya ya. Beda banget sama ChatGPT ya. Soalnya nggak ada. Jadi ini bego banget sih kalau pakai ini. Tapi ya buat lucu-lucuan, oke lah. Jadi ini cuma buat lucu-lucuan aja sih yang AI yang ada di internet offline buat lucu-lucuan aja karena emang kemampuannya parah banget. Kita harus pakai Gemma 3270M yang kecil supaya bisa kenceng aja. Terus kita bisa interaksi lah kira-kira walaupun interaksinya ngaco gitu. Tapi kalau mau yang enak ya ChatGPT udah pasti bener kayak gini nih. Dapet deh beres. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, selesai. Itu. Ini bagus kalau Oke, nah sekarang dengan kondisi seperti itu, kita akan nyoba supaya tadi yang ada di internet offline, mana tadi? Ini dia internet offline tadi, bisa ada di open course ini. Saya lagi mau bikin gitu sih. Coba minta tolong dosen-dosen pada nggak ada yang bisa ini dosennya. Susah. Jadi kepaksa saya turun sendirian aja soalnya susah. Ya ini ngasih tahu ke mahasiswanya, mudah-mudahan mahasiswanya ada yang ngerti lah. Sebenarnya bikinnya gampang, cuman harus duduk dan harus ngerjain itu aja sih. Oke, ini mau saya coba di sini masuk nggak sih? Nah di sini, ini ada. Ini kan baru AI doang nih. Saya akan masukin semuanya, kan ada. Saya masukin juga ke sini. Sekarang kondisinya baru AI doang yang dimasukin. Coba masuk ke course, manage courses kategori. Di sini ada SMA SMK. Nah, cuman isinya baru AI doang gitu. Nah, ceritanya kenapa bisa ini mau diseriusin banget? Soalnya September lah 2026 itu akan ada, jadi saya dulu terlibat di AI3. Jadi ada AI3. Nah ini dia. Ngaco. Nah ini dia. Asia Internet Interconnection Initiative Project. Oke. Jadi saya yang dari Indonesia yang terlibat di AI3. Ini waktu itu kita bikin sambungan dari ITB ke internet. Tapi kemarin terakhir ke ITB, ground stationnya udah dicabut ternyata. AI3 ITB. Coba ada nggak fotonya ya? Pengen lihat aja ya. AI3 ground station. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Tapi kira-kira AI3 itu sambungan internet di Asia
yang dipimpin sama teman-teman dari Jepang buat nyambungin internet di Asia ini supaya bisa eksperimen internet lewat satelit gitu. Dan saya adalah orang yang mimpin ITB termasuk Indonesia buat nyambungin ke I3 ini. Udah gitu saya mundur dari ITB, digantiin sama teman-teman, kemudian mereka ngembangin yang namanya SOI. SOI, I3. SOI adalah School Over Internet gitu. Nah, mereka udah 20 tahunan, 20 tahun kali ya. Dan mereka akan reunian ini bulan September ini di ITB. September 2026 ini akan reuni di ITB buat School Over Internet. Nah, yang seru dari School Over Internet itu, ini coba lihat. Wah iya, ini ada saya nih. Ini Jun Murai ini. Ini Ono nih. Jadi ini waktu itu 20 tahun anniversary I3. Nah, ini besok tanggal 25 tahun. Akan ada pertemuan di sini juga. Nah, di sini akan cerita tentang School Over Internet. Nah, kebetulan sebetulnya yang paling kuat e-learningnya adalah ITTS sebetulnya di Indonesia itu. Itu bukan di ITB. ITB kalah sebetulnya sama ITTS. Makanya saya lagi berjuang supaya ini jadi bagus, lebih bagus lagi daripada yang sekarang. Walaupun sekarang udah termasuk oke banget sih sebenarnya. Ini akan diperjuangkan supaya lebih bagus, kemudian yang Tangsel belajar dibagusin, yang LMS Ono Center dibagusin juga, udah gitu yang internet offline-nya dibagusin. Nah, kalau itu udah oke, ada 4 platform tadi, termasuk internet offline, dan ini nanti bisa dikopiin ke sekolah-sekolah. Nah, itu bisa jadi contoh. Soalnya contohnya buat Asia sih. Jadi nanti teman-teman dari Kamboja, dari Cina, dari Thailand, dari Filipina akan datang dan mereka akan melihat contohnya seperti apa sih gitu. ITB aja nggak sampai segini nih gitu. Jadi saya kenapa kayak gini karena Ono dari dulunya emang ngerjain ginian gitu. Cuman waktu itu masih ITB. Cuman Ononya pindah di ITB-nya nggak bisa nangkep. Jadi ya udah Ononya terus jalan gitu. Ini akan dijalanin terus sih. Ini kita bikin buat sekolah-sekolah sih di Indonesia. Nah, ini kalau udah terjadi, nah ini mereka akan nyari buat Indonesianya seperti apa, buat negaranya masing-masing seperti apa. Bukan mustahil apa yang dikerjakan di sini nanti akan dicontoh sama negara lain sih. Ya negara lain tuh Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, segala macam pada nyontoh. Pada saat mereka nyontoh, mereka akan minta orang Indonesia itu untuk ngasih workshop di sana sih sebetulnya. Jadi akan bisa berangkat ke sana. Ini buat contoh aja ya, waktu I3 ada Profesor Husni Amrin Keio. Ini ada Profesor Ahmad Yunisari di Keio University. Ini mana dia? Langsung Dr. Si Tamrin yang pahlawan ya. Yang benernya yang ini nih orangnya nih. Ini si Husninya. Nah, Husni ini kan dia tulisnya Profesor Husni Tamrin ya. Jadi Husni itu mahasiswanya saya, mahasiswanya Ono. Dia yang terlibat di I3 itu, kemudian dia nego lewat saya. Bisa nggak dikenalin sama Jun Murai? Jun Murai adalah profesor di Keio-nya. Saya kasih lihat Jun Murai lah. Jun Murai. Murai pakai I kali ya. Ini dia orangnya, Jun Murai. Ya saya nego sama Jun Murai ini. Jun Murai, mau nggak lu nerima ini dong, Husni mahasiswa saya gitu. Jun Murai mau nerima Husni. Jadi Husni akhirnya kerja buat Jun Murai di Keio dan akhirnya dia jadi profesor di Keio juga si Husni itu. Gitu ya. Nah,
Jadi bisa sampai level seperti itu gitu. Akhirnya dia bisa jadi profesor di Jepang, Husninya. Itu mahasiswanya Ono karena kerja sama si Jun Murai ini. Jun Murai penerima apa? Dia penerima John Postel Award. Saya juga penerima John Postel Award. Jadi kita sama-sama penerima John Postel Award dan dia termasuk ke pimpinan internetnya Asia lah. Di kalau udah internet Asia, Jun Murai salah satu bosnya. Itu ada satu lagi sih, Suguru Yamaguchi. Cuman dia udah meninggal, Suguru. Suguru seumuran saya. Kalau Jun Murai, dia 7 tahun di atas saya nih. Jun Murai. Dia lebih tua. Tapi tajam pikirannya, jangan khawatir. Hati-hati sama Jun Murai. Gitu. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ya, ini harapannya kira-kira gini sih. Kalau ada yang tertarik buat bantuin, ngomong-ngomong aja. Terutama buat bantuin di sini apa sih tadi Tangsel Belajar, Tangsel Belajar, Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota, juga di LMS Ono Center. Bisa ngomong-ngomong aja supaya bisa diisiin. Nah kalau emang kayak gitu nanti bisa dikenalin sama Jun Murai dan teman-temannya. Bisa ikutan ke ITB buat kenalan segala macam. Ini saya akan mulai sounding sih ke mereka-mereka, kita udah jalan dan ini lagi di-upgrade supaya lebih bagus lagi. Gitu. Ini ada email buat magang tuh tadi. Bentar, coba lihat. Surat pemberitahuan magang. Ini ada magang nih. Wow, ini ada magang di Bajau. Wow, Pak Agung ya. Pak Agung monitorin ini rupanya. Ini buat mahasiswa yang ada di sini ya, tolong kalau mau ikutan magang tuh ngobrol sama Pak Agung tuh banyak kesempatan magang. Ini Bajau lumayan buat programmer. Oh iya ada satu lagi, saya upload aja ya. Upload ini. Salah. Salah. Mana sih? Ini ya. Oh iya. Oke, saya akan upload kesempatan buat apa? Programming DBS kalau nggak salah tadi ya. Mana sih? Home, download. Flyer, flyer, nah nih, Coding Camp, DBS Foundation. Silahkan dilirik-lirik. Ini free. Ada yang nggak masuk juga. Ini buat mahasiswa, tolong kasih tahu ke teman-teman yang lain. Ini ada kesempatan buat apa? Saya kasih lihat aja ya, di DBS ya. Ini kesempatan buat belajar ngoding ini free apa DBS flyer ini dia. Jadi DBS itu kayaknya ngasih sponsor ke Decoding. Terus bisa mahasiswa S1 aktif, SMA juga bisa. Mereka targetin 3.000, tapi kalau udah komit harus komit sampai selesai. Jangan lari gitu karena target mereka selesai sih. Jadi tolong kalau yang tertarik komit habis sampai selesai, selesaiin karena itu Pak Didip mau ketemu boleh ya diatur aja. Dia nyari orang, Didip Bajau nyari orang, pada nyari orang semua. Ini nyarinya codingan ya, jadi tolong yang DBS diambil kalau pada mau, DBS diambil. Ini ada kesempatan banyak soalnya. Gitu. Itu deh. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Agung, ternyata sudah ikut kuliah.
Ini lagi nyiapin biar September ITTES jadi bisa mendunia lewat school over internet September besok. Bikin skenario dari sekarang. Itu. Ya, ini udah bentar lagi maghrib. Saya buka puasa. Ini abis maghrib nggak ada kuliah ya? Nanti jam 7 ada lagi yang kuliah yang jam 7 sih. Cuman nanti yang jam 7 lebih ke arah nulis paper jurnal sih ntar. Materi udah habis buat ini pentas. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa ikutan di coding yang programming ini. Nanti syukur-syukur bisa dilibatin di magang-magang ini supaya soalnya pada nyari orang banget ini. Bajau dan teman-temannya pada nyari orang. Belum yang Uni Air tuh nggak tahu ceritanya. Udah cukup belum orang itu. Kalau nggak salah kemarin tinggal sisa 10 orang. Gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tutup sampai sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.